Oke, kita semua pasti pernah kan yang namanya tes darah? Nah, di balik layar ada satu pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja super cepat dan akurat. Yuk kita kenalan lebih jauh sama mesin canggih ini, si Hematology Analyzer. Jadi, setelah darah kita diambil, pernah kepikiran nggak sih sampel itu sebenarnya dibawa kemana? Terus diapain? Ternyata perjalanannya seru banget loh. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Nah ini dia nih, tokoh utama kita. Hematology Analyzer. Kelihatannya mungkin cuma kayak mesin biasa ya. Eits, jangan salah. Alat inilah yang bisa membaca semua rahasia kesehatan yang tersembunyi di dalam setiap tetes darah kita. Oke, jadi langkah paling pertama yang dilakukan mesin ini adalah ngabsen. Yup, dia bakal ngabsen satu persatu sel darah yang ada. Dan percaya nggak? Cara kerjanya ini didasari sama sebuah prinsip jenius yang udah ditemukan dari tahun 1949. Namanya prinsip Coulter. Gampangnya gini deh, bayangin ada gerbang tol super kecil. Nah, setiap sel darah yang lewat gerbang itu bakal memicu sinyal listrik. Bip, satu sel lewat. Bip, sel berikutnya. Simpel banget kan kelihatannya, tapi idenya ini brilian. Jadi prosesnya gimana? Pertama, sel-sel darahnya dilarutkan dulu di cairan khusus biar bisa mengalirkan listrik. Terus, mereka disuruh antre satu persatu buat melewati lubang super kecil tadi. Setiap kali ada sel yang lewat, klik, hambatan listriknya berubah, dan saat itu juga langsung tercatat. Keren kan? Bener-bener dihitung satu persatu. Tapi, cuma menghitung jumlah aja nggak cukup. Laboratorium modern itu butuh tahu, ini sel darah jenis apa. Nah, disinilah teknologi yang lebih canggih lagi berperan. Kita naik ke level selanjutnya. Teknologi canggih ini namanya flow cytometry. Coba bayangin deh, setiap sel darah itu kayak bola disco mini. Terus mesin ini menembakkan sinar laser ke tiap sel. Wow! Nah, cara cahaya lasernya memantul dan menyebar itu beda-beda, tergantung ukuran, bentuk, bahkan isi di dalam selnya. Dari situlah mesin bisa kenalan. Oh, ini sel A, yang ini sel B. Nah, ini bedanya. Ada alat yang namanya 3-part. Dia cuma bisa misahin sel darah putih jadi 3 kelompok besar. Tapi ada yang lebih canggih, namanya 5-part. Dia bisa misahin jadi 5 kelompok yang jauh lebih detail. Ini penting banget. Kenapa? Contohnya nih, kalau jumlah sel eosinofil tinggi, itu bisa jadi pertanda ada alergi atau infeksi parasit. Nah, informasi sedetail ini cuma bisa didapetin dari alat 5-part. Jadi, intinya udah jelas ya, alat ini bukan sekedar kalkulator buat ngitung sel. Dia ngasih kita laporan yang komprehensif, kayak rapor kesehatan darah kita gitu deh. Memangnya apa lagi yang diukur? Ada hemoglobin, ini buat mengukur seberapa jago darah kita membawa oksigen. Terus ada hematokrit, yang nunjukin persentase sel darah merah. Ada lagi indeks eritrosit, ini buat ngelihat ukuran dan kualitas sel darah merah kita. Nah, semua data ini kayak potongan-potongan puzzle. Kalau digabungin, dokter bisa dapat gambaran utuh soal kondisi kesehatan kita. Oke, perjalanan sampel darah kita udah hampir sampai di akhir. Udah kebayang kan betapa cepat dan akuratnya mesin ini? Tapi, ada tapinya. Secanggih-canggihnya teknologi, pasti ada juga sisi sensitifnya. Kita ngomongin seberapa cepat sih? Gini deh, mesin modern ini bisa memproses ratusan sampel cuma dalam 1 jam. Ratusan. Coba bandingin sama cara lama, di mana seorang analis lab harus capek-capek ngitungin sel satu persatu di bawah mikroskop. Satu sampel aja bisa lama banget. Jauh banget kan bedanya? Jadi, kita rangkum ya keunggulannya. Jelas, super cepat. Tapi ada lagi yang keren banget. Dia cuma butuh sampel darah sedikit banget. Cuma beberapa mikroliter. Ini ngebantu banget loh, terutama buat pasien anak-anak atau orang yang kondisinya khusus dan susah diambil darahnya. Nah, itu tadi, ada tapinya. Di balik semua kecanggihannya, alat ini tuh sensitif banget. Akurasinya itu nggak otomatis dijamin loh, ada syaratnya. Disinilah peran para profesional di laboratorium jadi krusial banget. Seringnya, hasil yang nggak akurat itu bukan karena mesin yang error, tapi justru karena apa yang terjadi sebelum sampelnya masuk mesin. Kesalahan kecil pas pengambilan, penyimpanan yang suhunya nggak pas, atau kelamaan nunggu baru diperiksa, semua itu bisa mengacaukan hasil. Makanya, kontrol kualitas harian dan kalibrasi rutin itu jadi ritual wajib, biar setiap angka yang keluar dari mesin ini benar-benar bisa dipercaya. Dan kalimat ini benar-benar merangkum segalanya. Alat ini adalah alat wajib pertama yang diminta dokter untuk tahu status kesehatan umum pasien. Bisa dibilang, inilah garda terdepan dalam dunia diagnosis medis.
Jadi gimana? Lain kali kalau kamu tes darah, coba deh ingat-ingat lagi perjalanan luar biasa yang akan dilalui sampel darahmu itu. Dari lengan kamu, lalu dianalisis oleh pahlawan tanpa tanda jasa di laboratorium ini, teknologi canggih yang mengubah setetes darah menjadi data vital yang bahkan bisa menyelamatkan nyawa.